Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Pada waktu yang lalu kita sudah tahu ya bahwa pemberlakuan kurikulum Merdeka 2022 mulai diterapkan. Nah, tentunya kita ingin tahu sebetulnya perbedaan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka 2022 itu apa saja. Nah, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini tidak terlepas dari kondisi yang saat ini sedang kita alami dan bahkan dialami oleh dunia, yaitu kondisi pandemi dan kritik terhadap kurikulum 2013 yang menjadikan munculnya kurikulum ini. Hal ini bisa dilihat salah satunya mata pelajaran informatika yang awalnya bersifat pilihan di kurikulum 2013 menjadi wajib di kurikulum yang baru dan akan diterapkan mulai dari level SMP karena kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21, apalagi di musim pandemi seperti sekarang. Nah, secara singkat, kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, pembelajarannya itu dirancang berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman takwa dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis dan kreativitas. Fokus pada materi esensial sehingga guru memiliki cukup waktu untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi yang secara garis besar ya diketahui bahwa literasi dan numerasi di Indonesia ini masih sangat rendah. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Ini adalah pemaparan dari Kemendikbud beberapa waktu yang lalu pada saat peluncuran kurikulum 2022. Nah, apa saja perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Ini antara lain pada level TK, pendekatan pembelajaran yang awalnya berbasis tema pada kurikulum 2013 nanti berubah menjadi fokus literasi, buku yang digemari anak-anak pada kurikulum 2022 atau kurikulum Merdeka. Kemudian untuk level SD, pelajaran IPA dan IPS yang awalnya dipisah pada kurikulum 2013 diubah untuk digabung menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, pada kurikulum Merdeka sebagai fondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS secara terpisah di jenjang SMP. Kemudian untuk level SMP, pembelajaran informatika pada kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran mapel pilihan, sementara di kurikulum Merdeka, mapel informatika sebagai mata pelajaran wajib. Nah, untuk level SMA, di kurikulum 2013, siswa SMA masuk langsung memilih penjurusan, sementara di kurikulum 2022, siswa mengambil dan menentukan peminatan pada kelas 11 karena perlu berkonsultasi dengan BK, wali kelas dan juga orang tua. Nah, konsekuensi dari perubahan tersebut kadang-kadang dipahami atau dirasakan oleh sekolah sebagai ganti menteri maka ada perubahan. Nah, ini bisa dipastikan kurikulum Merdeka ini adalah berdasarkan hasil kajian ya. Makanya pada tahun 2022 kurikulum Merdeka itu masih bersifat opsional. Maka jika dilihat dari pemaparan Kemendikbud, ada dua kewenangan dalam kurikulum ini, yaitu kewenangan pemerintah pusat membuat struktur kurikulum, merumuskan profil pelajar Pancasila, merancang capaian pembelajaran dan memformulasikan prinsip pembelajaran dan asesmen, sementara untuk sekolah atau satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi dan tujuan sekolah,
kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen yang berfokus pada implementasi baik dalam budaya sekolah maupun KBM dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Nah, dengan demikian tugas pengelola sekolah hanya satu yang diamanahkan oleh kurikulum Merdeka, yaitu melakukan analisa dan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan dengan fokus pada menumbuhkan karakter pelajar Pancasila yang dalam bahasa kurikulum 2013 disebut dengan KTSP buku 1, 2, dan 3. Pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan ini nanti meliputi analisa konteks satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan juga pendampingan evaluasi dalam pengembangan profesional, dan tentu lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Nah, ini perbedaannya untuk KTSP dan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, pastikan dalam merumuskan kurikulum operasional sekolah harus memfokuskan pada implementasi baik dalam bentuk budaya sekolah maupun KBM untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang meliputi 6 hal. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, di sini paradigma baru muncul ya. Paradigma baru ini seperti apa? Dalam menerapkan kurikulum Merdeka, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak atau juga bisa disebut pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dengan demikian, proses pendidikan harus difokuskan pada anak didik, bukan fasilitas, keinginan pimpinan lembaga, bahkan bukan juga kurikulum. Maka pendidikan menurut Ki Hajar menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dengan demikian, guru harus memperhatikan capaian tingkatan kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran yang intinya pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Nah, teaching at the right level, pengajaran dengan menggunakan pendekatan TART adalah mengatur peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama, sehingga acuannya pada capaian pembelajaran namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didiknya. Demikian dengan hasil belajarnya juga ditentukan oleh berdasarkan evaluasi pembelajaran sesuai dengan fase atau levelnya. Nah, peserta didik yang belum memiliki capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut ya. Misalnya, tahapan asesmen yaitu dengan mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik. Kemudian, tahap perencanaan yaitu menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen. Jadi asesmen yang dilakukan di awal ini sering disebut dengan asesmen diagnostik. Nah, untuk mengenali potensi, karakteristik, apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik, tahap perkembangan peserta didik dan seterusnya, baru kita merencanakan berdasarkan hasil data asesmen tadi, termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama dan juga menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik yang merupakan pusat utama pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah tahapan pembelajaran. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, dan juga melakukan proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pelajaran, biasanya dalam bentuk proyek.
Nah, pembelajaran project ini juga dikenal dengan istilah PBL atau Project Based Learning, yang merupakan pemberian tugas kepada siswa yang harus diselesaikan dalam periode dan waktu tertentu, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyerahan produk. Beberapa untuk model produk dari PBL dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Yang pertama adalah produk karya teknologi, yang salah satu bentuknya membuat animasi atau video. 2. Produk karya tulis seperti membuat laporan hasil pengamatan. 3. Produk prakarya, contohnya membuat miniatur rumah dan barang bekas untuk proses evaluasi, juga bisa dilakukan dengan 3 model penilaian, yaitu Assessment of Learning, Assessment for Learning, dan Assessment as Learning. Nah, rangkuman tadi ya bersumber dari kurikulum prototipe bagi sekolah dan guru, karya dari Dr. Supangat, yang nanti bisa Bapak dan Ibu download ya, karena linknya nanti disematkan di deskripsi video ini. Nah, sekian informasi yang sederhana ini, mudah-mudahan dapat membantu Bapak dan Ibu untuk semakin memahami apa itu kurikulum Merdeka 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.